Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Amirullah Menulis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap konversi buku, yaitu bagaimana mengkonversi laporan penelitian menjadi buku referensi dan buku monograf. Untuk mengikuti video-video saya selanjutnya, jangan lupa Anda tekan tombol like and subscribe. Buku referensi dan buku monograf tentu memiliki karakteristik. Karakteristik dari buku referensi dan monograf bisa dilihat dari sumber penulisannya, kemudian penggunaan, khas isi buku, maupun substansi. Dilihat dari sumber penulisannya, buku referensi dan buku monograf umumnya bersumber dari hasil riset atau hasil pemikiran. Perlu diketahui bahwa hasil riset yang dimaksud bukanlah hasil riset penulis semata, tetapi merupakan gabungan atau kombinasi dari sejumlah riset yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam tema atau topik yang sama. Yang kedua, dilihat dari aspek penggunaan, buku referensi dan buku monograf umumnya digunakan oleh dosen untuk bahan mengajar maupun untuk meneliti. Karakteristik yang ketiga menyangkut khas isi buku. Ini tentu yang membedakan buku referensi dan monograf dengan buku-buku lainnya. Khas isi buku referensi dan monograf pertama adalah sesuai alur logika. Yang kedua, ada peta keilmuannya. Yang ketiga, ada studi kasus. Buku referensi dan buku monograf harus ber-ISBN. Sedangkan substansi dari buku referensi dan monograf berbeda. Buku referensi substansinya pada satu bidang ilmu. Sedangkan buku monograf substansinya adalah satu topik dalam satu bidang ilmu. Nah, bagaimana tahap-tahap konversi buku itu? Mari kita simak pada penjelasan berikut. Tahap pertama dari konversi laporan riset adalah menyiapkan laporan riset yang akan dikonversi. Tentu dalam hal ini, penulis harus memiliki bahan berupa laporan riset pribadi atau peneliti lainnya. Tanpa ada laporan riset, baik itu adalah laporan penelitian yang tidak dipublikasikan maupun yang telah dipublikasikan melalui artikel jurnal, itu adalah bahan laporan yang akan dikonversi. Setelah laporan riset itu sudah disiapkan, maka yang kedua adalah melakukan format ulang judul sesuai dengan kaidah buku. Nah, terkait dengan judul ini sangat penting sekali, sehingga dapat membedakan mana yang termasuk buku referensi dan monograf dan buku jenis lainnya. Dalam penulisan judul perlu dihindari kata-kata misalkan pengaruh, analisis, hubungan, dan yang sejenisnya. Kata-kata itu perlu dihindari, sehingga membedakan antara laporan penelitian dengan buku referensi dan monograf. Tahap ketiga yaitu mengkonversi anatomi laporan riset menjadi anatomi buku. Perlu diketahui bahwa
anatomi laporan riset biasanya ditetapkan oleh masing-masing lembaga atau institusi ataupun sponsor sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku pada masing-masing institusi. Sedangkan anatomi buku referensi dan monograf untuk kalangan dosen mengacu kepada pedoman operasional penilaian angka kredit. Setelah melakukan konversi anatomi, langkah berikutnya atau tahap berikutnya adalah penyajian, yaitu melakukan penyesuaian penyajian baik struktur maupun bahasa. Penyajian dalam laporan riset terstruktur sesuai dengan kaidah yang dimiliki oleh institusi, yang bisa saja berbeda antara satu institusi dengan institusi lain. Sistematikanya juga demikian. Nah, di dalam penyajian buku referensi dan monograf juga harus mengacu kepada pedoman operasional penilaian angka kredit. Itu untuk keperluan dosen dalam kenaikan pangkat. Sedangkan untuk keperluan umum, maka penyajiannya disesuaikan. Langkah berikutnya atau tahap berikutnya adalah editing dan parafrase. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam melakukan konversi laporan riset. Perlu dilakukan pengecekan kembali penggunaan bahasa, ya, struktur yang ada, kemudian narasi-narasi yang digunakan harus diparafrase sedemikian rupa sehingga tidak nampak bahwa itu adalah laporan penelitian. Nah, proses editing dan parafrase tentu ada teknik-teknik tersendiri. Terakhir, setelah semuanya telah dilakukan, tahap-tahap tersebut, 5 tahap yang dijelaskan tadi, maka penulis sudah berurusan dengan penerbit. Jadi jika semua proses itu sebelumnya sudah selesai dilakukan, penulis silakan untuk mengkomunikasikannya dengan penerbit. Ya. Tentu penerbit dalam hal ini harus memahami juga tentang struktur atau anatomi buku referensi dan buku monograf. Ya. Dalam ketentuan lain, buku referensi dan monograf itu dibatasi minimal 60 halaman. Minimal 60 halaman. Jadi sebaiknya dalam hal ini penulis ya tidak memenuhi 60 halamannya, tetapi bisa lebih banyak lagi jumlah halaman, idealnya di atas 100 halaman. Demikian video saya kali ini. Untuk mengetahui bagaimana teknik-teknik yang bisa dilakukan di 6 tahap ini, silakan ikuti terus video saya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.